Mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan nasional. Kita sudah sering mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita bahas dulu apa sih makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Maknanya adalah walaupun Indonesia punya banyak suku, agama, bahasa, budaya, dan juga adat, kita tetap satu bangsa, satu negara. Prinsip dari persatuan di tengah keberagaman. Itu yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam artian singkatnya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Sedikit kita bahas fun fact-nya tentang Bhinneka Tunggal Ika ini. Berasal dari kitab Sutasoma, karya Empu Tantular pada masa zaman Majapahit. Waktu itu ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan tercantum di lambang Garuda Pancasila. Sebelum kita melanjutkan ke materi, maka kita bahas dulu bagaimana cara menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Kalau di lingkungan keluarga, tentu contohnya cara menghargai perbedaan pendapat, menyelesaikan masalah itu dengan cara bermusyawarah, dan saling menghormati kebiasaan yang ada di rumah. Tentu setiap anak beda kepala, beda pemikiran, beda juga sifat dan juga karakternya. Harus saling bisa menghormati kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan keluarga. Selanjutnya, cara menerapkan Bhinneka Tunggal Ika ini di lingkungan masyarakat, tentu saling menghargai perbedaan, berteman tanpa membedakan latar belakang, gotong royong, tidak mengejek dan juga tidak merendahkan orang lain serta menjaga toleransi. Lalu contoh yang menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah, contohnya seperti menghormati pada saat diskusi, bekerja sama dalam kelompok tanpa pilih-pilih teman, dan juga tidak melakukan bullying. Pertanyaan kedua, contoh pengalaman gotong royong untuk menyelesaikan masalah. Contohnya seperti ini, di suatu kampung, rusak jalan, ada jalan yang rusak dan juga berlubang. Warga berkumpul untuk gotong royong menimbun jalan dengan batu dan juga pasir. Nah, dengan kerjasama, jalan bisa dilalui dan masalah pun terselesaikan. Dengan gotong royong, kerjaan yang berat bisa terasa ringan. Kita masuk materi yang selanjutnya. A. Asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yang akan kita bahas adalah asal-usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya kata-kata semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini sering kita dengar, tapi kita tidak tahu asal-usulnya dari mana. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan asal-usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Majapahit merupakan kerajaan di Nusantara yang banyak menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan salah satu contoh nyata bagaimana semangat persatuan Majapahit menginspirasi negara kita. Majapahit pernah berada pada masa kejayaannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Nah, saat itu Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Dengan sangat luasnya, wilayah kekuasaan yang tersebar di berbagai pulau di Nusantara itu terdiri atas beragam agama, kepercayaan, ras, suku, budaya, bahasa, dan lain-lainnya. Maka pertentangan itu tidak dapat dihindarkan. Datanglah seorang pujangga yang bernama Empu Tantular, pujangga sastra Majapahit yang masih kerabat dekat Raja Hayam Wuruk. Beliau merupakan penganut agama Buddha. Hal ini biasa diketahui dari kakawin atau syairnya yang terkenal, yakni Kakawin Arjuna Wiwaha dan Kakawin Sutasoma. Melihat sikap Empu Tantular yang sangat inklusif dan juga terbuka dalam menerima perbedaan berdasarkan isi dari kitab Sutasoma. Pada salah satu bait di kitab tersebut terdapat kalimat yang kemudian dijadikan sebagai semboyan Republik Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan respon dari Empu Tantular terhadap realitas sosial masyarakat Majapahit yang membutuhkan persatuan di tengah perbedaan yang ada.
Buku tertular ini ingin memberikan nasihat persatuan bahwa masyarakat Majapahit memang berbeda-beda, tetapi sebenarnya merupakan satu kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini kemudian menjadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Bhinneka, Tunggal, dan Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Jadi ketiga kata tersebut membentuk satu kalimat yang diterjemahkan menjadi berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, kalimat tersebut tertulis di dalam kitab yang memiliki judul Resmi Purashada. Bisa dilihat, Bhinneka Tunggal Ika itu ada pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950, lambang negara Garuda Pancasila dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan. Namun, baru pada tanggal 17 Agustus 1950, lambang dan semboyan tersebut diperkenalkan. Setelah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila itu diatur pada pasal 36A UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Aturan konstitusional tersebut menjadi dasar hukum secara yuridis maupun formal bagi negara mengenai penggunaan simbol tersebut sebagai identitas sekaligus pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya, lambang negara beserta semboyan negara itu juga diatur lebih rinci pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Materi selanjutnya 2. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk heterogen. Maksud dari heterogen ini adalah suatu kelompok atau benda terdiri dari macam-macam unsur yang berbeda, bukan satu jenis. Heterogen ini bisa dikatakan beragam tetapi tidak seragam. Nah, dengan wilayah kepulauan yang terdiri atas belasan ribu pulau yang satu sama lainnya itu dipersatukan oleh selat dan juga laut. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna tentang sebuah semangat, harapan, dan juga kekuatan penyatuan dalam berbagai keberagaman tersebut. Makna Bhinneka Tunggal Ika ini secara historis merupakan semangat bersatu dalam konteks keberagaman agama di dalam masyarakat Majapahit. Kitab Sutasoma yang berisi tentang ajaran moral dan etika sosial masyarakat Majapahit. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika dalam Kitab Sutasoma bermakna semangat kesatuan dan toleransi dalam keragaman agama pada masyarakat, khususnya antara penganut agama Buddha dan Hindu pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Dilihat secara tekstual atau harfiah, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari 3 kata, yakni Bhinneka, Tunggal, dan juga Ika. Arti Bhinneka adalah berbeda atau beragam. Tunggal berarti satu, sedangkan Ika berarti itu. Jika digabungkan ketiga kata ini, menjadi artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini secara kontekstual ialah perbedaan dalam keberagaman merupakan kesatuan dari bangsa Indonesia. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini mengandung 2 unsur. Unsur yang pertama yaitu keberagaman dan unsur yang kedua adalah kesatuan. Kita bahas satu-satu. Kalau keberagaman itu merupakan gambaran dari kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri atas perbedaan dan keragaman antara ras, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, agama, dan lainnya. Kalau kesatuan masyarakat Indonesia adalah bangunan kokoh yang terwujud dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Adanya kesatuan ini ialah untuk merealisasikan tujuan yang terdapat pada Alinean keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, cukup sekian kita bahas tentang asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.